Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Thumma assalatu wassalamu ala rasulina wa habibina al-amin, nabiyyina wa imamina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ala sunnatihi wa tariqatihi ila yaumiddin. Amma ba'd. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala. Bapak dan juga Ibu, Mas dan juga Mbak, insyaallah hari ini hari Sabtu ya. Alhamdulillah kita dalam keadaan sehat, pun mungkin ada yang radang seperti Anda juga. Mohon dimaklumi mungkin suaranya kurang seger gitu ya. Ya, tapi beginilah. Alhamdulillah kita bertemu di pertemuan kali ini semua karena nikmat Allah Subhanahu wa taala, dan kita wajib bersyukur kepadanya. Nah, sebagaimana kita bersyukur kepada Allah kita masih hidup sampai sekarang ini, maka hari ini atau saat ini kita juga bersyukur kita diberi kesempatan untuk belajar agama, untuk belajar tauhid. Karena banyak orang-orang yang masih bernafas, banyak orang-orang yang masih hidup, tapi mereka tidak belajar agama, sehingga mereka tidak mengerti Islam, sehingga mereka tidak mengerti kebenaran dan juga kebatilan. Tapi alhamdulillah namanya proses belajar itu panjang ya, ibarat jalan gitu ya. Dan misalnya kita mau ke Surabaya naik mobil, panjang nggak? Panjang, itu tujuan. Nah, dalam belajar kita punya tujuan. Paling minimal tujuannya adalah supaya kita bisa mengamalkan atau mengaplikasikan agama atau syariat Islam ini dalam keseharian kita. Itu tujuan paling utama, atau tujuan paling asas, tujuan paling penting. Nanti setelahnya mungkin belajar bahasa Arab kah, atau setelahnya belajar namanya usul fiqh kah, ada itu ilmu-ilmu cabang. Nah, itu tidak mengapa, akan baik, luar biasa. Itu menandakan bahwasannya kita peduli terhadap ilmu agama dan kita ingin mengajarkannya kepada orang lain. Tapi yang paling penting, yang merupakan syarat dan kewajiban kita sebagai muslim atau muslimah, ilmu agama atau syariat agama yang langsung kita laksanakan atau kita praktekkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Contohnya apa? Misalnya tauhid. Ini tidak diragukan lagi bahwasannya tauhid itu penting. Karena berbagai macam kesyirikan atau kekufuran atau maksiat atau perbuatan bid'ah dan sebagainya itu ada dalam keseharian kita, baik dalam tontonan ataupun dari teman-teman kita atau lingkungan kita. Bagaimana cara kita menjaganya? Paling pertama adalah al-ilmu. Dengan ilmu. Baru setelahnya taufik Allah Subhanahu wa taala yang membuat kita bisa beramal dengan ilmu tersebut. Itu paling minimal. Contohnya lagi misalnya adalah tata cara kita sholat, itu wajib dipelajari. Sehingga apa yang kita lakukan itu kita yakin ya bahwasannya itu diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sekarang apakah kita yakin tata cara sholat dulu, kaifiyahnya, tata caranya, bukan masalah niat dulu ya. Tata cara sholatnya sudah benar? Mungkin ada beberapa hal yang belum kita yakin itu sesuatu yang benar, maka wajib dipelajari juga. Selanjutnya misalnya ya, bagaimana cara kita bermuamalah dengan istri kita, apa kewajiban kita sebagai suami, apa kewajiban kita sebagai istri dalam Islam, syariat gitu ya. Kalau misalnya dalam ilmu-ilmu lain mereka punya pandangan sendiri, tapi di dalam syariat Islam punya pandangan sendiri, maka kita harus mempelajarinya sehingga tidak tertukar. Yang mana benar-benar telah diajarkan oleh syariat Islam, yang mana yang bertentangan dengan syariat Islam, yang mana bisa dipadukan di antara dua hal tersebut. Contohnya dalam kehidupan sehari-hari kita mengetahui bahwasannya hak suami kita itu lebih besar dibandingkan orang tua kita. Maka kata para ulama, ya kita harus belajar tentang fikih tersebut, bagaimana menjadi istri yang baik, sehingga apa? Suami kita itu menjadi surga bagi istri. Ya, suami kita bukan istri. Ini bukan suami. Ya, jadi suami ibu-ibu ya itu bisa menjadi surga bagi ibu-ibu. Nah, kebalikannya, bagaimana sikap suami kepada istrinya? Apa nafkah yang diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala? Ada nafkah primer dan ada nafkah sekunder. Itu wajib karena hari-hari ya. Bagaimana kewajiban seorang ayah kepada
anaknya di dalam syariat Islam itu diajarkan oleh Islam. Maka alhamdulillah al-wasail atau perantara sangat banyak kita mempelajari ilmu, entah dari internet itu, mau dari YouTube kah, atau mau dari browser kah, atau mau dari manapun, itu insya Allah bisa ya, selama kita tahu bahwasannya kita yakin nih sumbernya benar ya, yang menyampaikan juga benar insya Allah, bukan sembarangan, maka kita pelajari gitu. Atau dari buku-buku kita beli ya, intinya buku yang bagus nih, membuka wawasan supaya kita berubah juga ya, dalam kehidupan kita dan kehidupan berumah tangga, maka belilah buku tersebut, insya Allah tidak akan rugi. Nah, itu syarat minimal. Apa syarat minimal dalam ilmu agama? Ilmu yang membuat kita bisa menerapkan syariat Islam dalam kehidupan sehari-hari. Nah, yang belum wajib bagi kita, tapi hanya dianjurkan kita pelajari, contohnya apa? Belajar fikih haji misalnya, atau cara haji wajib bagi yang mampu. Kita apakah sudah daftar belum? Hah? Belum wajib, berarti uangnya aja belum mampu. Uangnya belum mampu, maka ilmunya juga belum wajib. Tapi kita pelajari salah? Tidak salah. Tapi kita harus tahu prioritas kita apa. Gitu. Atau misalnya orang-orang yang berkecimpung dalam muamalah, gitu, muamalah ya, berkaitan dengan duit, kita ada istilah riba dan lain sebagainya, maka wajib dipelajari. Tapi kalau kita yang jarang berinteraksi sama hal-hal seperti itu, ya minimal secara global kita tahu sehingga bisa terhindar. Oke, insyaallah Bapak dan juga Ibu, kita akan melanjutkan pembahasan berkaitan dengan tauhid. Hadis-hadis ini telah kita pelajari sebelumnya, benar? Alhamdulillah. Berkaitan dengan apa? Ruqyah, tamimah, dan tiwala. Syirik atau hanya dosa? Syirik dan dosa. Oke, syirik dan dosa. Oke. Terakhir hadisnya itu telah kita bahas berkaitan dengan yang Ruwaifi itu, yang umurnya panjang, masya Allah, karena berkat doa Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Oke. Selanjutnya kita akan mempelajari satu hadis dalam bab ini, guys. Bukan satu hadis ya, asar. Oke, apa beda asar sama hadis? Yang di sini asar namanya. Apa bedanya asar dan hadis? Kalau hadis itu disandarkan kepada Rasulullah, artinya ini adalah sabda Rasulullah. Kalau asar itu bisa dari sahabat atau dari tabi'in. Jadi perkataan mereka. Ya, perkataan mereka. Dan ini riwayat dari tabi'in, namanya Sa'id bin Jubair. Siapa? Sa'id bin Jubair. Qala man qata'a tamimatan min insanin kana ka'adli raqabah. Rawahu Waqi'. Diriwayatkan oleh Imam Waqi'. Boleh dibaca, Pak? Barang siapa? Waqi' meriwayatkan bahwa bin Jubair radhiyallahu anhu berkata, barang siapa yang memotong tamimah dari seorang, maka tindakannya itu sama dengan memerdekakan seorang budak. Ya, memerdekakan seorang budak. Sa'id bin Jubair berarti radhiyallahu anhu, ya ini adalah sahabat Nabi. Tapi kita bilang itu adalah asar, bukan hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, di dalam hadis ini fadilah apa? Keutamaan apa? Memotong tamimah. Oke, jadi bukan hanya sekedar nasihat yang kita lontarkan kepada orang yang memakainya, tapi juga apa? Dipotong kalau bisa. Ya, sebagaimana Nabi SAW pernah memerintahkan kepada sahabatnya ketika ingin mengutusnya untuk sebuah keperluan, itu untuk langsung dengan perbuatan, sehingga dia tahu bahwasannya perbuatan itu salah, dan apa yang ia yakini sampai saat itu, ya ini sakti dan sebagainya, ternyata bisa terpotong begitu saja. Okay. Nah, ini ada asar lagi. Walahu an Ibrahim qala kanu yaqra'una at-tama'ima kullaha minal Qur'an wa ghairil Qur'an.
Boleh dibaca, Pak? Dan Waqi meriwayatkan pula bahwa Ibrahim An-Nakhai berkata, mereka para sahabat membenci segala jenis tamimah, baik dari ayat-ayat Al-Quran maupun bukan dari ayat-ayat Al-Quran. Iya, oke. Maknanya apa? Maknanya bahwasannya para sahabat mengharamkan atau membenci semua bentuk tamimah, semua bentuk jimat, walaupun ia terbuat atau di dalamnya ada ayat Al-Quran. Baik yang ada ayat Al-Qurannya jelas isinya berkah gitu karena ayat Al-Quran, ataupun yang isinya bukan dari ayat Al-Quran, apalagi yang isinya adalah kekufuran, ya, pengingkaran terhadap Allah, mencela dan mengolok Allah dan Rasulnya, maka ini jelas haram, ya. Dijelaskan maksudnya apa sih? Yang pertama, keutamaan memutus tamimah karena perbuatan tersebut termasuk menghilangkan kemungkaran dan memurnikan manusia dari kesyirikan. Ini, yang ini ya. Ini asar yang ini, asar yang pertama. Ini bukan hadis Nabi, salah. Ini asar. Oke, itu keutamaannya. Seperti memerdekakan budak. Tahu kan zaman perbudakan dulu sering dengar ceritanya ya. Walaupun kita tidak mengalaminya, bahwasannya budak atau manusia itu diperjualbelikan. Dan orang-orang yang bisa membeli budak adalah orang-orang kaya. Makanya ketika seseorang memerdekakan budak, maka itu adalah salah satu cara Allah Subhanahu wa taala ingin menyelamatkannya atau membebaskannya dari neraka. Tapi ternyata itu bisa diraih sama orang-orang yang tidak punya harta kekayaan dengan apa? Memutus tamimah. Luar biasa. Tidak sedikit hartanya ketika seseorang itu memerdekakan budak gitu. Tapi alhamdulillah sekarang nggak ada perbudakan ya, kecuali mungkin daerah-daerah terpencil yang tidak bisa dijamah oleh internet atau teknologi atau peradaban gitu ya. Tapi di sana ada. Nah, kita bisa mendapatkannya keutamaan ini membedakan budak dengan cara apa? Putus tamimah tersebut. Ya, putus tamimah tersebut. Oke. Yang kedua, pengharaman menggantungkan tamimah secara mutlak, baik itu terbuat dari ayat Al-Quran menurut sebagian para tabi'in. Oke. Menurut sebagian para tabi'in. Contohnya siapa? Ini perkataan Ibrahim An-Nakhai. Ibrahim An-Nakhai. Ini ulama terkenal dari tabi'in. Mereka atau Ibrahim itu mengatakan bahwasannya para sahabat ya, dahulu mereka membenci semua bentuk tamimah, baik yang dari Al-Quran maupun yang tidak. Jadi apa? Para tabi'in terbagi menjadi dua ya. Jadi yang pertama, mereka para tabi'in sebagiannya membolehkan tamimah terbuat dari ayat Al-Quran. Oke. Kalau misalnya isinya adalah kekufuran atau kesyirikan, penghinaan terhadap Allah, malaikat, terhadap Al-Quran, maka itu mutlak haram dan mereka sepakat. Tapi kalau misalnya isinya ayat Al-Quran, misalnya ayat kursi. Oke. Contohnya apa lagi? Misalnya lillahi ma fis samawati wal ard, itu akhir-akhir dari surat Al-Baqarah misalnya, atau awal-awal ayat surat Al-Baqarah. Maka para tabi'in ya, mereka kelompok yang pertama membolehkan. Dengan apa? Dengan keyakinan bahwasannya sebab itu bukan karena tamimahnya, tapi karena ada Al-Quran, dengan izin Allah Subhanahu wa taala itu bisa melindungi dari berbagai macam bahaya gitu. Tapi kalau sebabnya karena tamimah ini gitu, maka ini kesyirikan walaupun itu terbuat dari ayat Al-Qur'an. Ini sebagian para tabi'in berpendapat seperti itu. Sebagian yang lain seperti Ibrahim mengatakan bahwasannya mutlak haram, tidak boleh sama sekali. Ini ada ikhtilaf namanya. Kalau misalnya sering dengar ada ikhtilaf, perbedaan pendapat di antara para ulama atau khilaf
al-khilaf min aqwalil ulama, perbedaan pendapat di antara para ulama, dan ini banyak ya, dan ini banyak, apalagi di zaman sosmed sekarang. Ustadz punya akun sendiri. Ustadz ini punya pendapat ini dalam masalah yang sama. Ustadz fulan punya pendapat yang sama. Ustadz fulan punya pendapat yang berbeda. Pusing. Kewajiban kita apa? Belajar. Ketika kita mendapatkan informasi, yang ini kok seperti ini, yang ini kok seperti ini, apa ya yang wajib bagi kita? Di cross check. Mana yang paling benar menurut kita, sehingga kita memilih pendapat bukan karena hawa nafsu, kayaknya yang lebih ringan ini nih, lebih enak, gitu. Bukan, tapi karena ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oke, jadi pendapat ada dua. Yang pertama, membolehkan kalau dari ayat Al-Quran. Yang kedua, mutlak haram. Oke. Yang ketiga, faedahnya semangat para salaf dalam menjaga akidah mereka dari perbuatan khurafat. Tahu khurafat? Keyakinan palsu yang dibuat-buat. Contoh khurafat misalnya adalah pakai cincin. Ini kata si fulan, nih cincin ini kalau misalnya dipakai di malam hari nanti mimpinya mimpi indah. Ini khurafat, dibuat-buat ceritanya dari manusia. Contohnya misalnya, kamu ke wali fulan, nanti kamu dikasih amalan, nanti kamu bisa terbang. Anda punya cerita, Anda dengar ini dari Syekh Shalih Al-Utsaimin, salah satu ulama dari Saudi, pengajar di Masjid Nabawi. Beliau meriwayatkan ada seorang syekh. Syekh ini punya murid, dan murid ini dia rajin menghadiri majelisnya, belajar sama syekh ini. Terus suatu ketika heran, mana muridku ini? Nah, kelihatan lagi dalam waktu yang lama. Sehingga ia ketika itu ketemu dengan murid tersebut di sebuah jalan atau di sebuah momen. Sehingga ditanya, kamu kemana aja dahulu? Gitu. Sekarang nggak hadir-hadir lagi di majelisku. Lalu diceritakanlah bahwasannya dia dihampiri oleh malaikat. Gitu. Dia mengatakan bahwasannya Allah telah mengkhususkan dirimu, tidak perlu belajar, tidak perlu menerapkan syariat. Sehingga syekh ini, ini tahu nih, dalam hatinya tahu ini dari jin ini. Karena terkadang jin itu bermain-main dengan manusia. Ini poin penting. Ada sebuah video judulnya di channel Syekh Shalih Al-Utsaimin, Asy-Syaitan yatala'ab bin nas. Syaitan itu terkadang dia bermain-main dengan manusia, jahil, sehingga tertipu. Nah, tadi Syekh ini kan tahu nih, ini pasti nih gangguan jin, karena Syekhnya itu orang berilmu. Kalau muridnya, keilmuannya masih sedikit, gitu, sehingga bisa tertipu. Maka antarkanlah aku ke tempat kamu. Lalu aku ingin melihat bagaimana kejadian tersebut dengan mataku sendiri. Maka Syekh itu orang itu membawa Syekh ya ke tempat yang dia sebutkan. Lalu ketika datang waktu maghrib, tiba-tiba dia ke sebuah tempat. Lalu ada seseorang yang mengantarkannya ke dalam surga. Surga itu terlihat luar biasa. Lalu ketika datang waktu subuh ditawarin, ayo balik bersamaku sini, oleh orang tersebut atau jin tersebut. Maka karena Syekh ini orang berilmu, gitu ya, maka saya kan tidak akan ikut bersamamu, ya. Sehingga orang ini mengikuti Syekh ini, ya yang muridnya tersebut. Tiba-tiba ketika sadar, ia ada di sebuah tempat sampah di Baghdad, di Irak. Luar biasa, tempat sampah, gitu. Luar biasa, ya. Terkadang seperti itu. Pernah ada cerita juga, namanya Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Ini ulama terkenal, ya, di Indonesia juga terkenal, ulama dari mazhab Hambali. Ya. Suatu ketika Syekh itu rihlah, berpergian. Terkadang para ulama itu mengadakan rihlah, tapi tujuannya untuk mentafakuri atau memikirkan ayat-ayat Allah, gunung begitu besar, bagaimana Allah menciptakannya, matahari itu begitu terlihat ketika rihlah tersebut. Ya.
Maka suatu ketika ia rehlah seorang diri di padang pasir, lalu ada sebuah kejadian aneh. Tiba-tiba awan mengikutinya. Lalu ada yang berkata, wahai Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, sekarang aku telah menghalalkan apa yang telah aku haramkan kepadamu. Gitu. Artinya apa? Syaitan ini ingin menipu Syekh supaya apa? Supaya meyakini bahwasannya ia ngomong adalah Allah. Allah berfirman kepada dirinya, aku telah menghalalkan apa yang aku haramkan. Artinya lakukan sesukamu wahai Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Tapi ingat, Syekh Abdul Qadir Al-Jailani adalah ahli ilmu. Maka ketika itu dia sadar, syaitan ada Allah keluar, pergi. Allah tidak akan menghalalkan aku suatu apa yang diharamkan kepada Nabi Muhammad SAW. Paham? Oke. Nabi Muhammad masih diharamkan oleh Allah dengan syariatnya. Bagaimana aku di bawah Nabi Muhammad SAW? Allah tidak akan mengharamkan kepada Nabi Muhammad sedangkan kepadaku halal. Seakan-akan derajatku lebih tinggi dibandingkan Nabi Muhammad SAW. Ini orang berilmu. Tapi kalau kita, Masya Allah, berarti udah halal semuanya ya. Berzina halal, apalagi tuh makan riba halal, minum khamr halal. Allah yang telah berfirman tadi, lihat dengan mata kepalaku sendiri bagaimana awan itu menaungi diriku. Tapi Syekh Abdul Qadir tidak. Pernah ada cerita lagi, Al-Imam Ibnu Taimiyah rahimahullah termasuk adalah ulama yang cukup banyak diuji oleh Allah Subhanahu wa taala, terutama dari gangguan pemerintah pada saat itu. Jadi Al-Imam Ibnu Taimiyah itu ketika itu sedang di penjara. Lalu ada pemimpin pada saat itu, Fulan namanya, ya. Anak lupa namanya siapa. Menanyakan kepada Al-Imam Ibnu Taimiyah ketika itu di penjara. Wahai Al-Imam, kata orang-orang di luar sana, kamu itu sedang menyampaikan pelajaran dan orang-orang melihat dirimu dalam sebuah masjid sedang menyampaikan pelajaran, mengisi majelis ilmu. Bagaimana? Mungkin kata Imam Ibnu Taimiyah, mungkin itu adalah jin yang sering dahulu mengikuti majelisku, gitu. Sehingga ia menampakkan diri sebagaimana Al-Imam Ibnu Taimiyah rahimahullah. Lihat bagaimana jawaban dari Al-Imam Ibnu Taimiyah rahimahullah. Terkadang jin itu bermain-main dengan manusia. Sehingga apa? Sehingga manusia yang tidak paham tauhid itu akan cedera tauhidnya, akan menghalalkan apa yang diharamkan Allah, akan meyakini bahwasanya Allah telah memberikan surga kepadanya, padahal tidak. Terkadang jin datang mungkin ya dengan berwujud katanya Nabi Muhammad SAW di dalam mimpinya. Lalu Nabi ini berkata, wahai fulan, aku telah menghalalkan apa yang telah Allah haramkan kepada umat Islam. Maka ketika dia bangun, cerita kepada manusia, cerita kepada istrinya, tadi Nabi Muhammad datang kepadaku, belum mengatakan demikian dan demikian. Itu. Sehingga dia percaya. Ini jin. Nabi Muhammad mungkin datang dalam keadaan kita bermimpi, dalam mimpi mungkin. Tapi Nabi SAW itu menyebutkan ada dua kemungkinan. Yang pertama itu syaitan yang menyerupai diriku. Yang kedua itu beneran Nabi Muhammad SAW yang Allah tampakkan di dalam mimpi kita. Tapi bagaimana bimbingan Islam? Bimbingan Islam adalah kita harus mengetahui bagaimana ciri Nabi Muhammad SAW, bagaimana perawakannya, bagaimana postur tubuhnya, bagaimana sifat beliau, dan isinya bukan kekufuran dan juga penghalalan terhadap syariat Islam. Kalau isinya sudah kamu masuk surga, gak wajib apa-apa lagi setelah ini, kamu telah diharamkan ke dalam neraka, maka itu sudah pasti syaitan. Oke, ini ya bagaimana para salaf itu sangat menjaga umat Islam, sangat menjaga kaum muslimin dari penyesatan atau khurafat di dalam akidah. Untuk khurafat ya, salah satu khurafat
khurafat. Tadi Anda sebutkan cerita-ceritanya. Oke, Anda ingin membahas tentang ini dulu sebelum ke bab selanjutnya. Anda ingin menekankan, dan ini pendapat yang Anda ambil, bahwasannya itu haram secara mutlak tamimah. Kenapa? Tamimah ketika dipakai dari ayat Al-Quran, kemungkinan ayat Al-Quran itu akan terhinakan. Misalnya dia lepas tamimah tersebut, misalnya kalung, dia lepas, mungkin saja dia akan terkena air, mungkin saja dia akan tertiban, mungkin saja dia akan masukkan ke tempat sampah nggak sengaja. Maka salah satu bentuk penjagaan terhadap ayat-ayat suci Al-Quran adalah tidak mengalungkan tersebut, walaupun sebagian para tabi'in membolehkannya. Yang kedua, dan ini dikatakan oleh para ulama, pengharaman secara mutlak itu akan menutup jalan manusia mendekati tamimah yang diharamkan. Gitu. Ini boleh kok ayat Al-Quran. Wah, nanti ada manusia yang datang, ini ayat Quran, padahal isinya bahasa Arab, bukan ayat Al-Quran. Ayat Quran dicampur dengan kuku yang isinya bahasa Arab sehingga bisa menipu manusia. Maka anak katakan jauhi semuanya tamimah tersebut. Jimat apapun jauhi. Mau isinya ayat kursi, mau isinya adalah ayat terakhir dari surat Al-Baqarah, isinya Al-Quran, maka jauhi. Minimal ya, kita akan merasa ketergantungan terhadap benda tersebut, walaupun itu ayat Al-Quran, dibandingkan ketergantungan hati kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pernah melihat Bu, ayat Quran kita digantungkan? Nah, ini supaya rumah ini terjaga. Kita lihat, kalau kaligrafi tanpa ada niatan seperti itu, tujuan seperti itu ya, maka tidak disebut tamimah. Ya, terkadang ada kertas isinya ini ayat Quran gitu. Terkadang bukan ayat Quran, bahasa Arab, ada rumus-rumusnya gitu, ada simbol-simbolnya. Itu mutlak haram, itu kesyirikan, jelas gitu. Ya. Kadang juga ada di cincin, di kalung di mana yang isinya adalah ayat Quran. Selanjutnya kita akan membahas sebagian berkaitan dengan tabarruk kepada pepohonan, bebatuan dan yang lainnya. Oke. Anda ingin bertanya apa itu tabarruk? Sering dengar? Apa itu tabarruk? Ya? Hah? Kebersamaan? Mengalap berkah. Benar. Mengalap berkah. Tahu ngalap berkah? Ini minum kiai nih. Sengaja disisain, ada berkah nanti biar sehat kah, biar ilmunya nular kah, atau yang lainnya. Maka itu tabarruk. Tapi tabarruk tersebut kepada pepohonan, bebatuan dan yang lainnya, apakah boleh? Pertama, tabarruk tadi mengalap berkah atau meminta berkah. Ya, apa itu berkah? Al khairud daim wa kasratuh, kebaikan yang terus menetap, artinya kontinu kebaikan tersebut kita dapatkan dan banyaknya kebaikan tersebut, itu barokah. Misalnya minum ini barokah, ketika dengan satu gelas ini cukup sampai nanti malam. Ketika dengan minum ini perbuatan yang dilakukan adalah amalan soleh, tapi nggak barokah apa? Minumnya banyak, tapi tidak membuat dia hilang hausnya. Minumnya banyak, tapi tidak membuat bersyukur. Minumnya banyak, tapi ternyata membantunya di dalam maksiat. Itu bukan barokah. Harta ini berkah gitu ya. Ya Allah berikan aku harta berkah. Apakah harus banyak? Tidak. Harta yang gak berkah adalah dia banyak gitu ya. Tapi datangnya dari pintu-pintu yang haram, sehingga apa yang terjadi? Tidak pernah cukup. Pernah melihat orang seperti itu? Tiba-tiba anaknya sakitnya nggak jelas, tiba-tiba aja, sehingga yang tadinya harta
banyak gitu ya dikeluarkan, bahkan minus gara-gara hal tersebut. Hartanya nambah terus. Alhamdulillah pintu-pintu haram terus dibukakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini dari pintu korupsi, ini mengambil harta fulan, ini dari pintu sana, itu banyak, jadi harta yang banyak. Itu, gajinya mungkin 100 juta, tapi tidak pernah cukup. Pengennya barang branded, kalau belum barang branded kayak apa? Insecure gitu. Ada ya. Nah, itu nggak berkah. Tapi harta yang berkah mungkin gajinya 5 juta, mungkin gajinya 4 juta atau di bawah itu, tapi membuat kita bersyukur dan merasakan nikmat Allah Subhanahu wa taala, bahagia karena harta tersebut. Apakah harta kita sudah berkah? Insyaallah kita meminta kepada Allah supaya berkah. Soalnya kasihan kenapa orang hartanya banyak, dari pagi sampai malam kerja gitu ya, tapi tidak membuat dia bahagia. Bahkan mungkin ada mesin ATM di depan rumahnya, tapi ternyata apa? Tidak membuat bahagia, sehingga dia menjadi budak harta. Jadi ya punya harta terus. Kalau hadir dalam momen ini harus ada hartanya. Kalau ini harus ada hartanya, sehingga dia begitu hawa nafsunya dan seakan-akan dia budak harta. Bukan orang yang menikmati harta tersebut. Jadi bukan dia yang memiliki harta, tapi harta yang memiliki dirinya. Ada kata Nabi, ta'isa abdud dinar wa dirham. Sungguh celaka budak dinar dan dirham. Ya, itu hati-hati. Jadi budak harta. Kalau dia jadi budak bisa menikmati, diperbudak apa-apa harta, apa-apa duit, apa-apa saldo, apa-apa hadiah. Nah, itu hadiah itu. Ya, hatinya tersiksa. Oh, dia nggak ngasih, kenapa ya? Padahal kan udah dikasih dulu. Ini harusnya kan balas budi lah gitu. Ya budak harta gitu. Jadi nggak pernah ikhlas kalau kayak gitu. Semuanya diukur ada hartanya. Ini nanti ngasih nikahan saya mau 500.000. Ini kayaknya potensi nih bisa 2 kali lipat nanti. Nah, ketika saya nikah. Ternyata nggak hadir, nggak dikasih apa-apa. Udah dicatat lagi semuanya nama-namanya. Sebagian nggak hadir. Jangan jadi budak harta. Hati-hati. Oke, berkaitan dengan larangan tabarruk kepada pohon atau bebatuan dan yang lainnya, Allah Ta'ala berfirman dalam surat An-Najm ayat 19 sampai ayat 23, afara'aitumul lata wal uzza wa manata ats-tsalitsata al-ukhra alakumudz dzakaru wa lahul untha tilka idza qismatun dhiza in hiya illa asma'un sammaytumuha antum wa aba'ukum ma anzalallahu biha min sultan in yattabi'una illa dhanna wa ma tahwal anfus wa laqad ja'ahum rabbihimul huda. Ya, baca Mas. Maka apakah patut kalian dari orang-orang musyrik menganggap Allah dan Al-Uzza dan Manat yang ketiga? Apakah patut untuk kamu anak laki-laki dan untuk Allah anak perempuan? Yang demikian itu tentulah suatu ilmu yang tidak adil. Itu tidak lain adalah nama-nama yang diadakan oleh kamu dan bapak-bapak kamu. Allah tidak menurunkan suatu keterangan pun untuk menyembahnya. Maka yang lain hanyalah mengikuti sangkaan-sangkaan dengan apa yang diminta dari hawa nafsu mereka. Padahal sesungguhnya tidak datang kepada mereka petunjuk dari Allah. Oke, ini Allah Subhanahu wa taala mencela orang-orang musyrik yang mereka beribadah kepada 3. Yang pertama Al-Lata namanya. Al-Lata itu pepohonan yang diagungkan dan diibadahi oleh orang-orang musyrik pada zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Yang kedua Al-Uzza, ya, Al-Uzza yaitu batu yang dipahat, ya. Batu yang dipahat. Ya. Yang diibadahi atau sesembahan yang diibadahi oleh orang-orang musyrik. Sedangkan Manat itu batu besar
yang diagung-agungkan dan diibadahi oleh orang-orang musyrik. Namun untuk Lata sendiri, ya Lata sendiri ada yang menyebutkan bahwasannya Al-Lata maksudnya adalah, ya ini ada dua. Yang tadi adalah pepohonan yang diagungkan oleh orang-orang musyrik gitu. Yang kedua maknanya adalah ia dahulu adalah nama dari salah seorang pembuat roti untuk para jamaah haji. Karena saking baiknya ketika ia wafat, manusia terus mengingat dirinya, ingin memberikan jasa atau balas budi terhadap apa yang dia telah perbuat. Sehingga syaitan membisiki mereka dan mereka bertawaf di kuburan Lata tersebut dan menyembah Lata. Nah, gitu. Jadi pembuat roti sebenarnya asalnya ya membuat roti untuk para jamaah haji. Ya. Maksudnya anak laki-laki dan untuk Allah anak perempuan, para orang-orang musyrik dahulu mengatakan bahwasannya malaikat itu adalah anak-anak perempuan Allah. Maka Allah bantah, ya. Maka bagi kalian adalah anak laki-laki, masa bagi Allah anak-anak perempuan? Tahu Pak sama Ibu, kenapa orang-orang jahiliyah, orang-orang musyrik pada zaman dahulu itu sangat menginginkan anak laki-laki? Karena mereka suka perang. Yang berperang siapa? Laki-laki. Perempuan enggak, bukan medan mereka. Mungkin yang sebagai perawatnya itu yang perempuan. Tapi yang langsung berperang siapa? Laki-laki. Kata mereka gagah. Kata mereka ini adalah sebagai penerus saya nanti. Ya, ini usaha saya akan diteruskan oleh fulan. Ini akan memperjuangkan kabilah dan sebagainya. Jadi termasuk kejahiliaan atau kebodohan orang-orang dahulu musyrik pada zaman Nabi SAW, mereka membunuh bayi perempuan dan membiarkan bayi laki-laki. Ketika istrinya melahirkan, maka suaminya ketika dikabarkan bahwasanya ternyata bayinya adalah bayi perempuan, mukanya sedih, murung. Tapi ketika bayinya adalah laki-laki, dia gembira dan penuh optimisme. Tidak, ya mereka tidak mau ya bayi perempuan untuk mereka, tapi mereka menisbatkan itu kepada Allah. Apakah layak? Tidak layak. Sekarang apakah malaikat itu punya jenis kelamin laki-laki? Ini malaikat laki-laki, ini perempuan. Itu adalah sangkaan yang mereka buat-buat. Kayak gini mereka buat-buat sehingga orang-orang menyangka bahwasannya malaikat itu anak perempuannya Allah Subhanahu wa taala. Lihat bagaimana orang-orang musyrik itu menghinakan Allah. Dengan apa menghinakannya? Mengatakan Allah punya anak perempuan. Lebih baik orang-orang Nasrani mengatakan Allah punya anak laki-laki, namanya Isa, Yesus gitu ya. Tapi ini lebih buruk. Kenapa? Anak perempuannya. Sementara mereka sendiri nggak mau anak perempuan itu ada dalam kehidupan mereka. Na'udzubillah. Oke, intisari pelajarannya. Ya ini bisa dicatat. Sungguhnya tabarruk atau ngalap berkah kepada pohon-pohon dan bebatuan termasuk kesyirikan. Ya, Al-Lata itu adalah larangan. Ketika Allah menyebutkan ayat ini, disebutkan Lata itu larangan bagi kita untuk mengalap berkah dari pepohonan. Al-Uzza larangan untuk kita mengalap berkah dari batu-batuan. Jangan kira sekarang nggak ada kesyirikan. Bahkan di Saudi pun, di Mekah atau di Madinah pun ada kesyirikan. Buktinya apa? Lihat vlogger-vlogger itu. Ini tempat yang dahulu Nabi SAW pernah sholat di sini. Lihat, ini daripada keropos. Diambilin siapa? Diambilin jamaah umroh. Terkadang ada sebuah tempat gitu ya yang ditutup oleh kerajaan Saudi. Kenapa? Karena harusnya tujuannya supaya untuk ya, pengenalan saja terhadap budaya atau pengenalan saja terhadap sejarah Islam, tapi digunakan bukan mestinya. Itu pertemuan antara Nabi Adam dan Hawa, apa namanya? Udah pernah umroh kan? Yang bareng-bareng? Apa? Jabal Nur ya? Jabal Nur. Itu kalau lihat bahasa Arabnya
itu dilarang sholat di situ, dilarang ambil bagian dari itu kan ada ininya ya, ada kayak batu gitu ya, dilarang. Kenapa? Karena banyak manusia yang ngalap berkah dari benda tersebut. Bahkan ada kiswah Ka'bah digunting, dibawa ke Indonesia, ini Ka'bah, padahal itu dibuat oleh orang-orang Arab. Ya. Kiswah Ka'bah apakah ada zaman dulu kayak gitu? Enggak, motifnya berbeda-beda. Bahkan Ka'bah tahu Ka'bah itu pernah hancur pada zaman Nabi Nuh, itu terjadi banjir bandang sehingga Ka'bah itu hancur sebagiannya, lalu dibangun oleh Nabi Ibrahim, dikokohkan, ditinggikan oleh Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail. Pernah. Ada lagi ya di Masjid Nabawi, ya pengen banget ke kuburan Rasul. Masuk gimana caranya? Makanya di kuburan Rasulullah SAW itu ada pagar tinggi, terus habis itu ada penjaganya. Haram, gitu kan? Haram. Ini potensi nih tempat-tempat kayak gini, museum Rasulullah, habis itu kuburan Rasulullah atau yang lainnya, itu jadi wasilah atau perantara orang-orang pada ngalap berkah. Ya kita pasti itu terjadi gitu ya. Tapi kita ingin tahu bahwasanya ngalap berkah itu salah. Kita harus kasih tahu bahwasanya berkah itu dari Allah semata. Oke, di sini juga ada ya. Ada tuh di Solo atau di Jogja ya, ada pohon gitu ya, 2 pohon. Nih, kamu jalan ke pohon tersebut tapi tertutup. Apa itu namanya? Ya pokoknya tahu ya, kalau ada kabarin gini walaupun lupa namanya ya. Jadi ketutup mata katanya. Nah kalau misalnya berhasil masuk di antara 2 pohon tersebut keinginannya terkabul. Ini ngalap berkah dari pohon. Iya, ngalap berkah. Pohon itu bisa apa? Pohon Allah yang menciptakan. Gitu. Bukan keyakinan seperti tersebut. Itu dibuat oleh manusia. Tapi karena pohon itu sudah diagung-agungkan, nanti ketika ditebang, itu udah banyak jin ya biasanya. Ya tempat-tempat yang dikeramatkan itu kok jadi kayak gini. Jadi ada pengaruh-pengaruh tertentu gitu ya. Itu karena jin sudah melekat dalam tempat tersebut. Hati-hati. Gitu. Pernah suatu ketika ada jamaah yang cerita di Bali itu kita dilarang gitu ya. Dia kan mereka ada ini ya, sesaji kita dilarang ambil atau gitu. Nanti demam gitu, nanti sakit. Beneran sakit. Bukan karena pengaruh dari kesaktian sesajen tersebut tapi karena pengaruh jinnya yang sudah menunggu manusia menyembah patung tersebut. Alhamdulillah. Ya. Yang kedua, disyariatkannya mendebat orang-orang musyrik untuk membatalkan kesyirikan mereka dan menetapkan tauhid. Sebagaimana Allah mengajarkan kepada Nabi Muhammad SAW itu untuk mendebat orang-orang musyrik, afara'aitumul Lata wal Uzza. Itu diajak berpikir gitu ya. Mendebat itu tidak harus kasar. Ya kalau kita kan ada debat cawapres gitu ya. Sekarang enggak harus saling ngotot enggak gitu. Tapi ketika kita mengetahui ya, ada teman kita, habis itu ada orang-orang jahil, orang-orang yang tidak tahu agama, berbuat kesyirikan atau maksiat, bahkan mendukung maksiat tersebut, maka kita jangan diem aja, kita tapi dengan santun. Ini teriak-teriak dong debat, kamu saling ngatain, ya bukan debat itu, nggak ada isinya itu, nggak ada dagingnya. Sekarang ini nggak ada dagingnya gitu. Tapi yang terpenting bukan ototnya keluar, ini pakai fisik, nanti saya bawa jamaah, kamu bawa jamaah juga, enggak bukan. Tapi materinya, ya yang dibawa apa, gitu. Apakah kita sudah siap? Ya, karena nggak sembarangan orang untuk mendebat ya. Orang yang memiliki ilmu dan sudah dalam ilmu, hanya tahu aja tidak cukup. Ya, karena kita ingin menjelaskan orang. Ini bukan orang nggak tahu, orang tahu tapi berseberangan dengan kebenaran. Nah ini lebih berat lagi. Kalau orang tidak tahu kita kasih tahu mungkin
aja gitu. Oh gitu ya. Tapi orang yang dia berseberangan dengan kebenaran gimana? Oh enggak gitu. Oh itu ya apa? Ini ayatnya. Ketemu dengan orang kayak gitu terkadang. Ya. Nggak boleh pakai jimat. Nggak bisa. Ini dapat dari kiai. Sembarangan kamu. Ini ayat Quran. Ini hidup saya jadi usahanya jadi berkah gitu. Nah, kayak gitu lebih susah ya. Karena dari mindsetnya sudah jauh gitu ya. Jauh dari kebenaran. Maka itu perlu usaha dan perlu ilmu yang dalam. Yang ketiga, sesungguhnya hukum tidak akan tegak kecuali dengan dalil. Maksud dalil adalah apa yang Allah turunkan, ya, Al-Quran atau hadis Nabi SAW, bukan hanya sekedar prasangka dan juga hawa nafsu, gitu ya. Ini Allah katakan mereka tidak lain hanyalah mengikuti sangkaan-sangkaan dan apa yang mereka inginkan oleh hawa nafsu mereka. Agama jahiliyah, ya orang-orang musyrik pada zaman Nabi SAW, mereka itu menyembah Allah sebenarnya. Ya. Tapi apa pokok kekufuran mereka, kekafiran mereka apa? Mereka menyembah selain Allah Subhanahu wa taala. Apakah mereka punya dalil? Punya, ya. Dalil prasangka mereka. Ditanya kepada orang-orang Kristen, mereka punya dalil enggak? Punya. Ini dalam kitab ini, dalam bab ini, mereka punya. Tapi ternyata itu hanya prasangka. Bukunya telah diubah-ubah oleh para pendeta-pendeta mereka, gitu ya. Jadi nggak bisa kita di dalam agama menghukumi sesuatu tanpa dalil. Ya. Apa hukumnya makan kepiting? Nggak boleh, karena itu gini gitu ya. Nggak boleh, susah. Pas lagi makan kepiting. Hanya karena perasaan gitu ya, itu tidak boleh. Harus dengan dalil. Apa misalnya apalagi tuh? Banyak terkadang orang cuman karena sensi aja mengharamkan sesuatu atau menghalalkan. Perasaannya ini pokoknya haram, nggak bisa. Ini haram, ini halal, pokoknya ini halal. Kamu orang ini apa berlebih-lebihan? Wahabi. Nggak bisa dengan prasangka, harus dengan dalil. Itu adalah pokok atau sumber hukum Islam. Contohnya misalnya orang berbicara tentang hukum negara, tapi dengan dasar prasangka logikanya. Ketika ditangkap polisi, kamu salah, kena pasal sekian dan sekian. Lalu dia bilang, enggak kok, orang-orang pada melakukan demikian, itu lihat nggak dia tangkap. Apakah dibenarkan oleh polisi? Tidak, ya. Karena bukan hanya prasangka, ya. Karena hukum negara itu tidak dibuat karena prasangka, tapi dibuat oleh undang-undang. Kalau dia mengajukan, enggak, saya tahu pasalnya. Polisi bisa menerima? Mungkin saja bisa menerima, dibuka lagi. Ya, ada kejadian seperti itu ya. Ada pernah lihat ya, orang di sosmednya itu ngajak debat. Kalau polisi ngenilang, siapa yang berhak gitu ya? Apakah polisi berhak? Apakah yang bajunya abu-abu biru di sub? Apakah siapa yang berhak gitu ya? Dia punya ini, dia karena dia ahli hukum gitu ya. Ahli hukum. Kalau prasangka saja tidak bisa. Begitu pula dengan agama, harus dengan dalil Al-Quran dan juga hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Selanjutnya, sesungguhnya Allah telah menegakkan hujjah dengan mengutus para rasul dan menurunkan kitab-kitabnya. Oke, apa tujuan Allah mengutus para rasulnya? Apa tujuan Allah menurunkan kitab-kitabnya? Apa tujuannya? Ya, menegakkan hujjah, benar. Menegakkan tauhid, supaya tidak ada alasan lagi bagi manusia untuk saya tidak tahu wahai Allah, sehingga saya tidak bisa bertauhid, sehingga saya tidak tahu bahwa perbuatan itu perbuatan dosa, sehingga saya tidak tahu bahwasanya hal itu merupakan kesesatan. Tapi Allah mengutus para rasul dan juga menurunkan kitab-kitabnya itu supaya menjelaskan kepada manusia. Tapi manusia terbagi menjadi
Yang pertama, orang yang mau menerima, ya, shadaqah, orang yang mau menerimanya, membenarkannya. Ini adalah sahabat Nabi SAW. Yang kedua, ya, orang yang diantara menerima atau tidak, ya, dia netral gitu ya, tapi tidak mau menerima sebenarnya. Ya, ada orang seperti itu, ya, mungkin benar gitu, tapi yang ini ngikut, yang ini ngikut, tapi tidak diikuti pula agamanya. Itu seperti Abu Thalib itu meyakini bahwasannya agama Nabi Muhammad adalah agama yang benar. Tapi apakah diikuti agama tersebut? Tidak. Yang ini pengen dapat, yang itu pengen dapat, ada di tengah-tengah. Apakah Allah menerima di tengah-tengah? Tidak. Ya. Oke. Yang ketiga, orang yang benar-benar menolak hal tersebut. Ya. Sebagaimana Abu Lahab dan Abu Jahal menolak dakwah Rasulullah SAW. Apakah Rasulullah yang salah? Tidak. Siapa yang salah? Orang yang tidak mau menerima dakwah tersebut. Maka itu yang salah. Allah telah mengutus para rasul bukan untuk menyadarkan semua manusia, tapi untuk menyampaikan saja. Wa arsalnaka, di dalam ayat itu, tidaklah aku mengutusmu kecuali hanya menyampaikan atau memberikan penyampaian dengan kabar yang nyata gitu. Maksudnya tugas para rasul itu menyampaikan, ya, membimbing. Bukan hanya menyampaikan, mungkin menyampaikan ya udah, kalau dia mengamalkan tidak ya enggak bukannya seperti itu. Bahkan ada namanya hukum had, ketika mencuri diapakan, itu salah satu bentuk. Itu juga tugas para rasul. Tapi toh kalau misalnya sudah disampaikan berulang-ulang, bertahun-tahun bahkan bertemu selalu menolak, maka itu urusan Allah Subhanahu wa taala. Oke. Jelas? Oke, cukup insyaallah. Ini ada satu hadis lagi, insyaallah kita akan bahas di pertemuan selanjutnya. Berkenaan dengan tabarruk, ya, mengalap berkah, ada pertanyaan? Ya. Saya contoh dari di Al-Fatihah yang dulunya itu adalah pembuat roti seperti itu. Ya. Apakah misalkan kalau ada orang seperti itu apabila terus orang yang mengasih ini dan orang seperti itu, apakah dia mendapatkan dosa dari? Boleh diulang? Seperti Al-Fatihah dia dulunya orang yang baik, dan orang-orang tuh ingin mengingat kebaikannya yang dia sampaikan. Apakah setelah dia meninggal, terus orang-orang yang setelah meninggal itu malah berbuat syirik tapi lewat media gitu, apakah dia mendapatkan dosa jariahnya? Oke. Berarti apakah Lata ini salah atau tidak, gitu ya? Orang itu salah atau tidak? Pertama, ketika orang berbuat baik, habis itu dia tidak mengganggukan dirinya, ya, tetap mengajarkan kepada manusia yang lainnya, ini memberikan manfaat kepada kalian ada Allah Subhanahu wa taala. Bukan malah berbuat baik tapi pengennya diagungkan, pengennya disebut-sebut namanya, pengennya orang-orang pada dekat dengannya. Nah, kalau yang seperti itu, maka dia dapat dosa karena dia udah menyebarkan benih-benih tersebut. Ya, dia dapat dosa jariyah karena perbuatan tersebut. Tapi kalau dia tidak sama sekali yang mengajarkan hal-hal yang pengagungan terhadap dirinya atau supaya orang memuliakan dirinya berlebihan, ya, maka dia tidak berdosa. Itu hanya was-was syaitan. Sebagaimana syaitan mau memberikan was-was kepada para pengikutnya Nabi Isa. Apakah Nabi Isa salah? Tidak, tapi umatnya lah yang salah. Berapa banyak orang solih yang terkenal kesolehannya, tapi ternyata dia disembah, ya. Dan dia tidak pernah menyuruh untuk orang-orang setelah ia wafat supaya menyembahnya. Yang salah siapa? Syaitan. Ya, dari zaman dulu syaitan tuh caranya seperti ini. Ketika ada orang soleh meninggal, maka kebaikannya itu akan terus diingat biasanya. Dan manusia, ya, terhadap orang yang berjasa biasanya akan dibuat monumen kah, ya, akan dibuat ada simbol gitu yang membedakan kuburannya dengan kuburan yang lain. Maka ketika itu ada benih, ya, wah ini sesuatu yang agung gitu, maka lama-kelamaan bisa jadi disembah, minimal di ngalap berkah,
di makam siapa. Tapi kalau ketika orang tersebut, orang soleh tersebut itu tidak mengajarkan yang berkaitan dengan peribadahan kepada selain Allah Subhanahu wa taala, beribadah kepada dirinya gitu ya, maka insya Allah tidak berdosa. Ya. Berbeda dengan Fir'aun. Fir'aun itu mengajak manusia supaya menyembah dirinya. Faqala ana rabbukumul a'la. Aku Rabb kalian yang mematikan dan menghidupkan kalian, dan kalian beribadah kepada aku Tuhan kalian yang paling tinggi. Itu harus dibedakan. Ya, harus dibedakan. Seperti ada yang mirip-mirip pembahasan ini, meratapi orang yang sudah meninggal. Misalnya kita meninggal, kata Nabi SAW, itu keluarga ketika meratapi kita, atau meratapi nangis berlebihan, itu seperti tidak menerima takdir dari Allah Subhanahu wa taala, maka kita akan disiksa karena ratapan keluarga kita. Tapi dijelaskan oleh para ulama, maksudnya apa? Ketika di dunia dia tidak mengingatkan dan memberikan wasiat kepada keluarga tersebut dan membiarkannya mereka itu bodoh terhadap hal agama, maka ia akan disiksa karena ratapan tersebut. Tapi ketika orang tersebut telah diajarkan ibadah, diajarkan berkenan takdir Allah, bisa jadi saya mati duluan, kamu belakangan. Kamu mungkin mati duluan dan saya belakangan. Kita harus menerima takdir Allah Subhanahu wa taala. Sudah diingatkan pria tersebut menerima takdir Allah, tapi masih ada ratapan gitu ya. Maka itu dosa keluarganya dan tidak akan disiksa orang tersebut karena ratapan keluarganya. Wala taziru waziratu wizra ukhra. Seseorang tidak akan mendapatkan dosa orang lain, ya. Dosa orang lain tidak akan. Ada lagi? Ya, berkenaan dengan ratapan tadi, maksudnya ratapan yang berlebihan. Kalau hanya nangis, Nabi SAW pernah nangis ketika anaknya Ibrahim meninggal. Kalau anaknya, ini ratapan rahmat namanya, kasih sayang. Dan itu Allah berikan kepada hati-hati manusia. Istri meninggal nangis gak? Nangis, luar biasa. Anak-anak meninggal nangis, orang tua meninggal nggak nangis, gembira gitu. Masalah ini, jangan-jangan durhaka ya. Ini istri meninggal nggak nangis, jangan-jangan selingkuh. Ini simpenan di belakangnya. Nggak, itu wajar. Ya, maksudnya ratapan yang menggambarkan bahwasanya dirinya tidak menerima takdir Allah Subhanahu. Satu lagi ya. Pernah baca di satu daerah, dia daerahnya hijau bagus lah pokoknya. Itu niatnya dari orang-orang desa tersebut adalah buat melestarikan daerah tersebut, tapi dengan cara membuat kayak semacam urban legend lah gitu. Informasi atau berita bahwa di daerah tersebut ABCD menyeramkan atau apa, untuk menghindari, tujuannya adalah biar daerah tersebut lestari atau apa. Awalnya sih berhasil, tapi lama-lama justru dari urban legend itu dipercaya bahwa tempat tersebut ada, jadi tempat kayak penyembahan jadinya. Iya. Di satu sisi daerahnya tetap lestari, tapi di sisi lain timbul musuh juga. Orang jadi malah penasaran pengen ke situ. Gimana? Yang pertama, ini pentingnya kita mengajarkan tauhid minimal kepada keluarga kita dan orang-orang sekitar kita, sehingga mereka tidak mudah percaya terhadap informasi-informasi tersebut. Ya, mau di gunung kah atau di mana kah, itu sering kita dapati. Hati-hati nanti di gunung, nanti ada ini penunggunya. Hati-hati kalau ini di gunung, nanti bakalan ini dan itu. Yang pernah naik gunung pasti tahu tuh pantangan-pantangannya kan, seperti itu. Maka kita harus ketahui bahwasannya mudarat dan juga manfaat datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, seperti itu, ketika kita ada keluarga kita yang meyakini hal demikian, kita harus ajarkan. Kalau kita bisa bacakan ayatnya supaya dia tambah yakin, atau kalau kita tambah yakin, maka kita ajarkan gitu ya.
Tapi kalau kita sudah ajarkan ternyata masih yakin saja seperti itu, maka ya tidak berdosa bagi kita dan wajib kita ajarkan terus menerus. Dan berkaitan dengan orang-orang tersebut ya pada desa tersebut yang awalnya bukan supaya orang-orang itu percaya ya, supaya jadi menarik aja gitu ya, tempatnya jadi lestari ya, tapi dengan cara berbohong itu salah. Nah, dengan cara berbohong ya, ini menakutkan gitu ya, itu salah gitu ya. Atau cara ini tempat yang kalau datang ke sini nanti insya Allah rezekinya lancar, itu salah ya. Maka tidak boleh berbohong ya kepada orang lain ya. Kalau sudah terjadi seperti itu, maka wajib penduduk di tempat tersebut itu mengajarkan orang-orang yang mengunjunginya itu perihal tauhid. Lama kelamaan yang tadinya adalah tempat angker dikeramat kalau orang lain, nanti timbul tempat angker lainnya. Habis itu ada makam nanti dibesarkan sehingga orang-orang berwisata kepadanya. Muncul karena ya tadinya mungkin satu benih, muncul benih-benih yang lainnya. Karena maksiat itu akan melebar, ya, sebagaimana kebaikan itu akan melebar juga. Alhamdulillah. Nah, maka kita ya kewajiban kita apa? Ya, mengajarkan orang yang tidak tahu. Ya. Kalau kita ternyata penduduk tersebut, ya kita wajib mengajarkan hal tersebut walaupun dibenci oleh orang lain. Jadi malah tambah kerjaan. Kenapa? Jadi malah tambah kerjaan. Niat mau apa ini? Iya. Cuman memang apa ya? Tadi yang saya kadang itu kayak ayat Al-Quran memang sebagian ada yang meyakini, ada yang sebagian lagi emang alam lah gitu. Kadang-kadang beda tipis itu kalau yang kita misalkan yang ditempel di rumah yang apa ya, yang membuat kita misalkan ingat ayat tersebut karena kita punya kebutuhan ayat 1000 dinar dan apa gitu gimana masuk Ya, makanya pendapat sebagian tabi'in yang mengharamkan secara mutlak itu pendapat yang Anda pilih. Itu pendapat yang terbaik. Kenapa? Supaya menutup pintu-pintu tersebut. Supaya tidak ada celah bagi manusia. Ini kok ayat Quran ini boleh gitu. Jadi mau ayat 1000 dinar kah, mau surat Yusuf kah atau apa, tetap terlarang untuk menutup ya pintu-pintu kesyirikan. Ya. Yang awalnya ayat, maka timbul keyakinan-keyakinan macam-macam. Yang awalnya ayat lalu ditambahkan perkataan-perkataan dukun, bisa jadi seperti itu. Jadi yang paling bagus adalah ya tidak mengambilnya atau tidak memakainya sama sekali. Ya. Tapi kalau kita melihat di rumah seseorang ada seperti itu, ya kita harus pastikan tentunya tidak asal menu. Yang penting jangan berlebih gitu. Iya. Kalau takut mau menerima Oke, mungkin cukup pertemuan kita kali ini. Semoga membawa berkah ya. Bukan malah berkah ya, membawa berkah dari Allah Subhanahu wa taala. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.